حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau mengenal Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak dapat diserupakan dengan makhluknya, berarti kita harus mengenal dulu Nur Muhammad. Kita harus tahu dulu nyawa kita. Kita harus kenal dulu diri kita, baru kita dapat tahu yang mana laisa kamitslihi syai'un, Allah yang tiada itu, yang meliputi seluruh alam semesta, yang meliputi langit dan bumi, yang meliputi zahir dan batin. Ketika kita berjasad seperti ini, kita menggunakan kendaraan nafas, itulah tahap-tahapnya, dengan mematikan darah, namun kita masuk ke rasa, itulah kendaraannya. Jika kita langsung mau tahu laisa kamitslihi syai'un tersebut, Allah yang tidak dapat diserupakan dengan makhluknya, kemudian tanpa kita mengenal Nur Muhammad tersebut, bagaimana caranya dan bagaimana bisa, apakah bisa kita mengenalnya? Itu tidak mungkin bisa. Apalagi kita dalam posisi berjasad. Kita harus fanakan semuanya dulu, baru kita tahu Allah yang meliputi alam semesta ini. Kemudian kenapa dalam amaliyah takbiratul ihram itu kita menghadirkan diri? Itulah amaliyah yang menjadi rahasia bagi setiap pesalib. Itulah untuk mengenal diri, mengenal nyawa kita sendiri. Karena ketika kita pulang itu, diri kita sendirilah yang menjemput kita. Kalau selain daripada diri kita yang menjemput, maka kita akan berjalan di jalan yang salah, di jalan yang penuh dengan kesesatan. Wujud diri ini pun ada berbagai macam lapisan, datang di saat kita sakratul maut, dari yang tua sampai pada yang paling muda. Dan ketika seorang salib memiliki amaliyah yang paling tinggi lagi, maka yang datang menjemputnya adalah dato kita, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian di saat itu dia akan disyahadatkan. Jadi kelas tingkatan-tingkatan sakratul maut ini berbeda. Ketika kita mengamalkan amaliyah sholat, amaliyah tafakur, itu adalah pengenalan diri. Mengenal selain daripada diri ini, kita tidak akan dapat mengenal diri dan mengenal Allah Ta'ala. Untuk mengenal Allah Ta'ala selain daripada darah dan nafas ini, itulah kendaraan rasa ini. Itulah Nur Muhammad yang ada pada diri kita, utusan daripada Allah. Maka kita akan mengenal Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hamba tersebut sudah mengenal Allah yang meliputi alam semesta ini, yang tiada itu. Ketika dia sudah kembali turun ke bumi, dia akan mengetahui dan mengenal Allah yang tiada itu, yang meliputi seluruh alam semesta itu. Sehingga dimanapun dia menghadap, di situ wajah Allah. Tahap untuk ma'rifat itu yang harus kita kenali dua-dua, yaitu antara diri dan Allah. Hanya dua itu saja, tidak lagi ada yang lain. Kenapa kita harus menghadirkan wajah kita dalam ibadah kita? Kesempurnaan daripada tubuh kasar ini membuktikan daripada ketiadaan itu. Ketika kita belajar untuk mengenal diri, kita belajar masuk ke dalam diri, berjalan di dalam diri kita sendiri, untuk mengenal nafas, mengenal nyawa, Nur Muhammad pada diri kita. Semua alam, semua pemandangan tubuh kasar ini meliputinya. Itulah zat yang tiada itu telah menjadi nyata, itulah tubuh kasar ini. Itulah membuktikan jika Allah itu ada. Nyata daripada ketiadaan itu adalah tubuh kasar kita, sedangkan gaibnya adalah zat Allah Ta'ala, adalah hampa. Yang nyata ini bagaimana caranya agar kita kembali kepada yang tiada, belajar kembali masuk ke dalam alam rahim. Kita harus lebih banyak merenungi diri kita sendiri, memikirkan tentang segala kekurangan kita, baik kesalahan yang sengaja maupun yang tak sengaja. Allah Ta'ala itulah maha segalanya, yaitu dengan awal mula kita mempelajari tingkatan-tingkatan, yaitu dari tubuh, hati, nyawa, dan rahasia, yaitu kita mengenal dari syariat, tarekat, hakikat, hingga makrifat. Mengamalkan amalan dalam syariat, itulah kita belajar mengenali tubuh ini. Kita mengamalkan amaliyah dalam tarekat, yaitu kita mengenal hati ini. Kita belajar dan mengamalkan amaliyah dalam hakikat, yaitu kita mengenal nyawa ini. Kita belajar amaliyah perjalanan sampai makrifat,
yaitu ketika kita telah mengenal zat Allah Ta'ala, asal diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana caranya kita belajar untuk mengenal diri kita? Yaitu kita belajar menguasai daripada 4 tahap tersebut, dari tingkatan tubuh, hati, nyawa, dan rahasia ini. Maka kita akan mengetahui zat Allah Ta'ala itu yang sesungguhnya, mengetahui Allah yang zahir dan yang batin. Karena kalau kita sudah mengenal tubuh, hati, nyawa, dan rahasia, maka dengan sendirinya kita akan tertuntun dan terbimbing mengenal zat, sifat, asma, dan af'al. Amaliyahnya sempurna daripada tingkatan tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Jika kita belajar sepotong-sepotong, maka tidak akan sempurna juga perjalanan ma'rifat ini. Jadi ketika kita sudah dapat melihat diri kita sendiri, melihat nyawa kita sendiri, berarti itulah yang dimaksud dengan kita telah mengenal diri. Jadi untuk belajar mengenal diri dan mengenal nyawa ini, tentunya kita harus mempelajari dari dasar amalia, daripada dasar istinjah, zikir tubuhnya, zikir hatinya, zikir nyawanya, dan juga zikir rahasianya, sehingga kita dapat tertuntun, terbimbing untuk mengenal diri kita sendiri, yaitu adalah nyawa kita. Namun di mana letak daripada anasir api, angin, air, tanah pada tubuh ini? Letaknya mata kita, telinga, hidung, dan mulut ini. 4 anasir pada tubuh ini belum menyatu, maka di situ belum bisa dikatakan batang tubuh itu, ataukah kita mengenal daripada sifatnya Allah, ataukah satu sifat, yaitu adalah sifat Muhammad. Bagaimana agar caranya batang tubuh ini dapat mengafalkan sifatnya Muhammad? Anasir tersebut dikendalikan oleh rasa kita. Ketika rasa ini meliputi daripada anasir api, angin, air, dan tanah, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perkataan ini, jasad ini akan mengafalkan sifat daripada Allah Ta'ala. Itulah sifat Muhammad. Ketika kita melihat wujud diri ini, nyawa ini, kita melihat dalam keadaan nyata. Jadi bukan dalam keadaan hanya mimpi, ataukah hanya sebatas kita menghadirkan wujud diri dalam sholat atau tafakur. Itu adalah jalan ataukah metode, langkah-langkah bagaimana caranya agar kita dapat mengenalnya, yaitu dengan kita menghadirkannya dan mengamalkan berbagai macam tingkatan zikir, dari zikir zahir, hati, nyawa, dan rahasia. Dalam perjalanan jiwa ini, misalkan sholat ataukah tafakur ataukah dalam tidur, kemudian dia hadir dalam wujud nur, maka itulah nyawa ini. Kita harus dapat melihatnya juga secara zahir, bukan secara perjalanan jiwa saja. Kita sholat dalam keadaan sadar, tiba-tiba diri itu muncul dalam keadaan nyata dan terang sebagaimana zahir ini, dan raut wajahnya bercahaya, kemudian dia akan senyum terhadap kita. Sedangkan batang tubuh itu dalam keadaan sadar, tetapi dia kaku, tidak bisa bergerak. Entah mau bergerak toleh kiri ataukah kanan, tidak bisa. Dia terpaku hanya menyaksikan. Nah, itulah dikatakan mengenal diri. Dan begitu juga ketika diri ini telah tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala nanti. Itu pun harus dibuktikan secara perjalanan jiwa dan juga secara nyata. Misalkan kita menempuh perjalanan jiwa ini, nyawa ini sirnah, melebur dan tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala, ke alam ketiadaan, kosong, hampa. Jasad itu mati, semua anasir daripada darah, nafas ini mati, kemudian tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Setelah pulang daripada kematian itu, diri ini tersadari. Ada saatnya nanti dia akan mengalami hilang tubuh kasarnya secara nyata, tanpa melalui sholat atau tafakur, tanpa disadari dalam kesibukan sehari-hari, tiba-tiba jasadnya hilang. Dia mengalami suatu kegaiban, kemudian jasadnya hilang. Dia berjalan tembus pandang, walaupun ada dinding yang terhalang pun dia akan berjalan tembus, karena di saat dia mengalami hal itu, dia tidak melihat ada dinding yang berada di depannya, tetapi dia melihat semuanya itu kosong, luas. Dia melihat hanyalah zat Allah Ta'ala. Jangankan dinding, tetapi wujud dirinya sendiri pun secara zahir ini dia tidak melihatnya, tetapi dia merasakan jika dia mempunyai kaki, tangan, dan indera lainnya. Tetapi ketika dia melihatnya, semuanya itu akan hilang dan tiada. Itulah ketika dia mengalami secara nyata. Kemudian ketika dia bercermin, wujud dirinya yang ada dalam cermin itu tiada, sirna, karena telah tenggelam dan melebur ke zat Allah Ta'ala. Itulah ketika kita telah mengenal Allah Ta'ala, Allah akan membuktikan secara perjalanan batin dan juga secara zahir. Begitu juga dengan kita mengenal diri. Nah, jadi itulah singkat penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.